Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada Ustadz Hilman Fauzi atau akrab disapa Ahilman. Assalamualaikum Ahilman, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini semangat untuk berbagi ilmu Semangat kepada pemirsa? Insya Allah. Baik. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat menarik bagi saya dan mungkin bagi banyak orang. Bagaimana menjadi perempuan terbaik menurut Masya Islam. Allah. Ahilman, ini luar biasa, ini modal kita juga kan? Iya. Modal utama. Nah, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Ahilman. Iya. Kalau kita bicara perempuan, Iya. ini dalam Islam, ini kan luar biasa ya. Perspektif Islam dalam menilai perempuan itu sebenarnya derajatnya itu seperti apa? Masya Karena Allah. mungkin banyak yang melihat, mungkin orang yang nggak paham gitu ya. Perempuan itu kan di Islam bukannya di nomor dua kan? Kayaknya berada posisinya di bawah laki-laki. Banyak anggapan seperti itu. Bagaimana sebenarnya Islam melihat perempuan? Iya, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Kalau kita bicara sejarah, datangnya Islam dengan segala syariatnya itu mengangkat derajat perempuan. Yang mohon maaf, waktu sebelum datangnya Islam, perempuan hanya dijadikan sebagai quote and quote ya, sesuatu yang tidak baik dalam pandangan kita gitu. Tetapi dengan datangnya Islam, Islam memuliakan perempuan. Maka Nabi SAW itu menyampaikan kepada kita bahwa ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Di dalam Al-Quran Allah membuatkan surat khusus tentang perempuan, An-Nisa, iya kan? Betul. Itu spesifik, artinya tentang perempuan. Maka wajar pun kalau kita bicara sejarah begitu panjang lah sosok perempuan menghiasi suksesnya peradaban ini gitu, ya kan? Manusia pertama ya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya salah satunya dari kalangan perempuan. Siapa beliau? Khadijatul Kubra, Khadijah binti Khuwailid. Bahkan bisa juga dibilang sosok pertama yang masuk kepada Masjidil Haram adalah perempuan, Bunda Siti Hajar alaihissalam. Iya, betul. Iya kan? Iya. Bahkan kalau kita juga mau lihat orang yang wafat syahid di jalan Allah adalah syahidah seorang perempuan. Siapa? Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir kalau tidak salah. Itu kan luar biasa gitu. Maka perempuan dalam pandangan Islam itu sangat luar biasa. Dan ini adalah potensi yang harus kemudian dimiliki oleh setiap perempuan. Saya sering bilang begini kepada jamaah gitu ya. Menjadi perempuan itu takdir. Iya. Tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan. Setuju. Maka saat kita ditakdirkan menjadi seorang perempuan, berazamlah, bertekadlah menjadi perempuan yang solehah. Karena sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan solehah. Dan saat kita menjadi perempuan itu memiliki potensi yang seperti apa kondisi kita bisa mendapatkan surga. Pertama, saat perempuan secara sendiri nih, dia mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, maka surga menjadi miliknya. Saat dia jadi seorang anak, dia menjadi anak yang taat patuh kepada orang tuanya, maka seorang anak perempuan ini akan mengantarkan surga bagi dirinya. Saat dia menikah, jadi apa? Istri. Bukankah Nabi sampaikan, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga diri serta kehormatannya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Betul? Naik lagi, Allah titipkan putra putri kepadanya. Jadi apa? Ibu. Bukankah surga diletakkan di telapak kakinya ibu? Betul. Jadi perempuan itu luar biasa. Maka Nabi sampaikan ada 4 perempuan yang dijanjikan masuk surga. Dan sosok perempuan ini bisa menjadi
guidance bagi kita untuk meneladani perempuan-perempuan ini. Ada 4. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kenapa Khadijah dijanjikan surga? Iya, karena Khadijah adalah sosok perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sosok perempuan yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok perempuan yang sabar dalam membersamai perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang kedua, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi ini diibaratkan, yang satu istrinya orang yang paling mulia, yang satu istrinya orang yang paling hina gitu kan. Ya. Tapi Asiyah dengan kesabarannya itu luar biasa. Makanya sekarang jika ada para istri yang boleh jadi mungkin diuji dengan adanya suami gitu ya, dengan suaminya, ya belajar sabar dengan dengan kebersamaan di rumah tangga itu. Insya Allah kesabaran kita menjadi seorang istri, karena jadi istri itu kan berat ya. Berat. Jam kerjanya panjang, dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul. Ya kan? Betul, jadi terbit matahari sampai terbenam mata suami. Asiyah sabar ya, karena punya suami yang tidak soleh. Ada yang ketiga, Fatimah. Ya, Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat beliau dijanjikan surga? Karena beliau adalah anak perempuan yang solehah, yang taat sama ayahnya, yang berbakti kepada orang tuanya. Maka siapapun kita yang sekarang menjadi anak perempuan dari orang tua kita, hormati orang tua kita, berbakti sama orang tua kita, muliakan orang tua kita. Belajar dari Fatimah yang berbakti kepada orang tuanya. Dan yang keempat, ada Maryam binti Imran, sosok perempuan yang suci, yang menjaga kehormatannya. Maka sekarang mohon maaf ya, kalau ada yang merasa, Ustadz, aku masih single parent katanya ya. Kan katanya kalau taat sama suami akan dapat surga misalnya. Kalau aku suaminya siapa? Kan gak ada gitu kan. Belajar dari Maryam binti Imran. Walaupun dengan kesendiriannya, beliau menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. 4 perempuan. Khadijah binti Khuwailid, Asiyah binti Muzahim, Fatimah Zahra binti Muhammad, Maryam binti Imran. Semua perempuan yang dijanjikan masuk surga. Pertanyaannya, kualitasnya harus seperti apa? Indikatornya harus seperti apa? Nanti kita akan bahas deh. Okay. Tipe-tipenya seperti apa? Tapi ini juga yang menjadi pertanyaan saya, Hilman. Sebenarnya kan kalau kita bicara perempuan itu luar biasa kan tadi perannya dalam rumah tangga. Dia bahkan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Sekolah pertama. Dan berarti dia ini, perempuan ini adalah sebagai penentu bagaimana kualitas generasi. Terutama dalam konteks ini adalah generasi umat Islam begitu generasi Robani. Nah nanti kita akan bahas juga hal itu ya, Hilman. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjadi Perempuan Terbaik. Hilman, kita lanjutkan. Tadi masih menggantung, saya juga penasaran. Kualitas perempuan muslimah di mata Islam itu harus memenuhi indikator apa, Hilman? Setidaknya ada 3 indikator yang harus dimiliki oleh perempuan muslimah jika dia ingin mendapatkan predikat terbaik di dalam hidupnya. Yang pertama adalah harus solehah. Bagaimana cara memaknainya? Solehah itu berarti dia taat kepada Tuhannya, dia taat kepada Allah, dia ikuti apa yang dicintai oleh Rasulullah, dan dia sibuk dengan apa yang Allah perintahkan, dan dia tinggalkan apa yang Allah larang dalam hidupnya. Solehah. Yang kedua, qanitah. Apa itu? Orang yang, perempuan yang taat. Ya. Saat dia menjadi seorang anak, tentu dia taat kepada orang tuanya. Kemudian nanti dia menjadi seorang istri, maka dia taat kepada suaminya. Nah, saat dia jadi orang tua, maka dia mendidik anak-anaknya. Maka tadi Mbak Mila sampaikan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Bahkan juga ada yang menyebutkan tiangnya sebuah peradaban bangsa itu perempuan. Jadi jika baik perempuannya, maka baik semuanya. Dan seorang ibu tuh punya peran yang sangat luar biasa.
Walaupun tentu ayah adalah kepala sekolahnya gitu. Jadi ibu sekolahnya, ayah kepala sekolahnya. Dua-duanya berjalan beriringan. Nah yang ketiga yang harus dihadirkan adalah hafizah. Solehah, konitah, hafizah. Yang terjaga. Dia mampu menjaga dirinya, dia mampu menjaga kehormatannya. Dia tahu batasan-batasan mana yang menjadikan setiap langkahnya itu diiringi dengan kebaikan. Maka wajar kalau mungkin ya ada beberapa batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah, baik ketika dia bicara, ketika dia berpenampilan, ya, ketika dia bertingkah laku, memang ada batasan-batasannya. Dan ini adalah satu hal yang bisa mengantarkan kebaikan. Tidak mungkin Allah itu menentukan satu syariat kepada kita kecuali ada kebaikan. Betul. Dan ini yang harus kita tanamkan di hati kita. Ya, apapun itu perintahnya, larangannya, kenapa Allah perintahkan ini, kenapa Allah larang ini, pasti ada hikmah dan ada kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita. Termasuk kepada seorang perempuan. Misalnya, kenapa perempuan harus menjaga auratnya, ya, menutup auratnya dengan tampilan yang baik, ya. Kenapa? Salah satunya kan agar dia terjaga, agar dia bisa dibedakan kan gitu ya, antara mana yang baik, mana yang tidak baik, dan dia juga bisa melangkah pada kebaikan di dalamnya. Insya Allah itu akan menjadi guidance bagi perempuan. 3, solehah, qanitah, hafizah. Jadi bukan untuk menghukum perempuan, tapi memuliakan sejatinya. Memuliakan, ya. Betul. Ahilman, seperti biasa kita juga sudah ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak sama-sama. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, di dalam Islam katanya perempuan yang baik itu yang senantiasa berada di rumah dan jarang keluar. Terus gimana ya Ustadz untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih bekerja, aktif berkarir, dan yang menuntut ilmu jauh dari rumah bahkan sampai di luar negeri? Dalam Islam tuh bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari Mbak Sekar, seorang karyawan swasta, dan mungkin pertanyaan banyak perempuan di luar sana. Katanya dalam Islam perempuan tuh harus di rumah, ngurus suami, ngurus anak. Artinya berarti nggak boleh kemana-mana dong, Ahilman. Apakah betul begitu? Bagaimana Islam menjawab permasalahan ini? Iya. Tempat terbaik bagi seorang perempuan memang ada di rumahnya. Tapi tentu dengan kondisi kehidupan sekarang, ya, kita dituntut untuk bisa lebih adaptif lah ya, dan bisa menyesuaikan keadaannya. Kalau saya ditanya bagaimana tentang perempuan yang harus bekerja, berkarir, kemudian juga mungkin harus beraktivitas di luar rumah, boleh-boleh saja dengan 3 syarat. Nah ini yang penting, kita harus simak sama-sama. Ibu-ibu, para perempuan. Dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak melalaikan kewajibannya. Jika dia sebagai seorang istri dan jika dia sebagai seorang ibu. Dia harus tahu mana yang menjadi prioritas kewajiban bagi dirinya. Silakan bekerja, maka tentu yang pertama, jika dia belum nikah, izin sama orang tua. Jika dia sudah menikah, izin sama suami. Jika dia sudah punya anak, maka berikan pemahaman kepada anak-anak kita. Jika itu sudah aman dan sudah terkendali, 1, silakan. Yang kedua, ketika bekerja, hendaklah bekerja dengan baik, bekerja dengan menjaga diri dan kehormatan kita. Hindari sesuatu yang menimbulkan fitnah. Ya, mungkin saat berhubungan dengan lawan jenis gitu ya. Ketika bicaranya juga mungkin bisa lebih ditata dengan kebaikan, ya. Insya Allah jika kita bisa komitmen dengan itu, maka silakan saja untuk bekerja. Tapi akan menjadi masalah kalau kadang-kadang ngotot ya, Ahilman. Biasanya mungkin, misalnya suaminya nggak memperbolehkan, saya tapi harus berkarya, harus berkarir gitu. Itu yang juga salah tampaknya, Ahilman. Iya, dan suami juga harus bisa memahami gitu. Jika kemudian dia bilang jangan bekerja, tapi dalam tanda kutip mungkin dia tidak bisa penuhi kebutuhan istrinya, kan jadi konflik, Maka ini babnya lain sih ya. Memang babnya saling ridho, saling terima itu penting di rumah tangga. Tapi pada konteks yang tadi, 1, perempuan boleh bekerja ketika dia mendapatkan ridho ya daripada orang-orang yang beserta dengan dirinya dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu, sebagai istri misalnya dalam hidupnya. Yang kedua, dia harus menjaga dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang mungkin menyalahi daripada syariatnya. Nah yang ketiga,
ini yang paling penting. Mungkin bisa di manage waktunya, bisa diatur pekerjaan mana nih yang bisa kita ambil gitu. Nah jika ini sudah bisa kita sepakati, rasanya dalam kondisi kehidupan hari ini silakan saja. Insya Allah kan jika ada seorang istri yang memberi kepada keluarga itu dinilai sebagai sedekah. Iya. Ya, maka jangan juga merasa bahwa Ustadz, aku mah kerja bantuin suami aku, bantuin keluarga aku, kayaknya aku mah capek. Jangan, karena Allah titipkan amanah pekerjaan kepada engkau wahai istri, wahai ibu gitu ya. Karena Allah berikan kelebihan itu buat kita gitu. Maka niatin aja sedekah, insya Allah jadi tambah baik untuk kita. Dan sebenarnya betul kata Ustadz ya, kalau saya pahami begitu ya, ada 3 hal yang menjadi syarat itu, karena nanti kalau misalnya kita lalai, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita sebagai perempuan dong, iya dong. Iya, ya? iya. Jadi kan sebenarnya ada nilai yang tak bisa kita dapatkan dalam setiap hidup kita nih ya, adalah ketenangan. Ya. Saya kira tidak semua hal harus diukur dengan kemewahan. Ya. Gitu. Gak bisa diukur dengan banyaknya harta dan segala macam gitu. Pada akhirnya akan ada di titik dimana kok aku hampa ya, kok aku ngerasa ini berat banget ya. Padahal misalnya mohon maaf ya, dia mendapatkan banyak hal gitu. Urusan dunia tuh kayaknya udah dia dapetin gitu. Tapi ada nilai yang dia tidak dapatkan, yaitu ketenangan gitu. Makanya ya silahkan saja kita memilih hidup kita, tetapi pastikan bahwa ada ketenangan di situ. Dan ini konteksnya lebih komunikasi di keluarga sih, ya. Dan kita paham bahwa tidak semua, ya tidak bisa kita kemudian bilang jangan bekerja dan segala macam. Ya kan ada perempuan yang Allah titipkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa, jiwa kreativitas yang luar biasa. Ya niatkan untuk ibadah itu. Baik. Makanya ada rambu-rambunya, dibatasi. Agar kemudian tidak melenceng dari apa yang tidak baik dalam hidupnya. Dan tentu saja supaya tetap mendapatkan berkah ya. Iya, dan yang paling penting ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ini yang juga menjadi pertanyaan saya, Ahilman. Dalam kacamata Ahilman gitu ya, dalam kacamata Islam juga. Bagaimana kita melihat tantangan perempuan di masa sekarang ya? Kalau kita lihat kan kadang-kadang pressure terhadap laki-laki pun sekarang juga banyak dirasakan oleh perempuan. Misalnya tadi dalam hal karir misalnya atau pendidikan gitu. Tapi apa yang harus jadi pedoman bagi perempuan supaya mungkin kita bisa meraih juga, tapi tetap itu tadi, bagaimana supaya kewajiban-kewajiban kita masih bisa tunaikan. Iya. Saya kira pada konteks kehidupan dunia ini, ya sah-sah saja. Silahkan perempuan untuk kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Silahkan. Dalam urusan ilmu, silahkan dia belajar. Malah menurut saya, hari ini perempuan harus cerdas. Tuh. Jadi istri kudu pintar. Jadi ibu kudu pintar. Anak zaman now tuh Mbak Mila, Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Iya kan? Kalau orang tuanya nggak pintar tuh kadang-kadang keteteran kan? Betul. Maka jadi ibu harus belajar, jadi istri harus belajar. Istri saya misalnya, dia S2 gitu ya, sekolah. Kan pengen jadi dosen sebenarnya. Tapi mungkin karena keadaan, pada akhirnya belum jadi dosen. Terus saya bilang, enggak apa-apa, minimal jadi dosen di rumah aja. Ya. Karena mendidik anak juga harus butuh ilmu. Jadi belajarnya kamu selama ini bisa digunakan untuk menuntun keluarga. Tetap ada kebaikan. Satu ilmu. Kalau menurut saya jadi perempuan harus cerdas sekarang. Yang kedua, ya tentu kalau kita bicara ilmu juga, ya ilmu agama itu penting banget. Betul. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka sibukkanlah wahai perempuan dengan kegiatan-kegiatan yang membuatmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan cara yang Masya Allah sekarang banyak banget gitu. Dan kita harus juga menyisihkan waktu. Malah kalau saya bilang begini, jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Karena kalau nunggu waktu luang ya nggak akan pernah ada waktunya. Tapi kalau luangkan waktu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri pada agama, insya Allah ada kebaikan. Dan harus dipaksakan. Dan harus dipaksakan. Nah, terus yang ketiga, ya tentu ada batasan. Memang di dalam Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya, kawamnya bagi perempuan. Karena laki-laki diberikan kelebihan daripada seorang perempuan. Pada hakikat ini kita tidak usah berdebat gitu. Tapi hakikatnya sebenarnya dua-duanya harus saling berkembang, saling mengembangkan diri dan saling menghadirkan manfaat dalam hidupnya.
Baik, saya setuju bahwa laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Ya. Kita akan bahas di segmen Iya, siap. selanjutnya ya, Ahilman. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjadi Perempuan Terbaik. Ahilman, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir. Ahilman, kalau bicara tentang perempuan ini kan menarik ya. Buat saya, ini pendapat saya pribadi sih sebenarnya, untuk menjadi perempuan yang soleh ya, atau perempuan terbaik, saya rasa perlu juga dukungan dari lingkungan terdekat, gitu. Itu mungkin suami, orang tua, atau mungkin bahkan anak, atau mungkin teman juga, ya kan? Bagaimana kita mencari teman-teman yang solehah juga untuk bisa membuat kita menjadi lebih solihah. Jadi kalau dalam perspektif Islam, betul kan? Jadi lingkungan itu juga berpengaruh besar untuk menjadikan kita sebagai perempuan terbaik juga. Iya. Ya jangankan khusus perempuan ya. Kehidupan kita itu baik tidaknya salah satunya ditentukan oleh siapa orang di sekeliling kita. Makanya kata Nabi, kalau engkau mau melihat kualitas seseorang, lihat temannya. Lihat lingkungannya, lihat sahabatnya, lihat bestinya, lihat circle-nya. Itu juga menentukan. Maka begitu juga seorang perempuan gitu. Ketika tadi saya sebutkan 4 ya. Karena perempuan itu berpotensi bisa mendapatkan surga dengan 4 posisinya. Ketika dia jadi perempuan sendiri, ya. Ketika kapan? Ya ketika dia menjaga dirinya dengan baik. Kedua, saat dia jadi anak, berbakti sama orang tuanya. Ketiga, saat jadi istri, dia taat kepada suaminya. Saat jadi ibu, dia mendidik anaknya dengan baik. Dia berpotensi masuk ke dalam surga dengan kebaikan-kebaikan ini. Tapi tentu ini kan berkaitan gitu. Ketika dia jadi ibu, tentu dia harus melihat anak-anak. Ketika jadi istri, dia ada suami, ya. Ketika jadi anak, dia jadi ada orang tua. Maka ini tuh saling menyempurnakan, saya kira. Nah, belajarlah bagi kita seorang perempuan untuk menemukan circle terbaik, lingkungan terbaik, ya. Apalagi kan mohon maaf, sepengetahuan saya, perempuan itu kan yang paling banyak berperan tuh perasaannya. Sedangkan laki-laki kan logikanya atau berpikirnya gitu. Maka kalau udah perasaan tuh kadang-kadang kan mudah baper ya, mudah mudah tersinggung gitu ya, mudah menyakiti satu sama lain. Dan fitrahnya memang begitu ya. Memang begitu. Makanya kita harus benar-benar tuh untuk memahamkan banyak pengetahuan kepada seorang perempuan. Maka kembali, jika perempuan ingin mendapatkan kualitas terbaik dalam hidupnya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, betul. Insya Allah belajarnya kita dengan ilmu itu akan menguatkan diri kita sehingga menemukan kebaikan dari apa yang kita hadirkan. Masya Allah. Ahilman, tidak terasa kita sudah sampai lagi di penghujung acara. Pemirsa, seperti biasa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Dan sebagai penutup, Ahilman, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa. Tafadhol, silahkan Ahilman. Iya, baik. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, bicara tentang perempuan, perempuan itu adalah sosok yang mulia, sosok yang istimewa, dan sosok yang luar biasa. Biasanya seorang laki-laki akan hebat ketika dia bersama dengan perempuan yang hebat. Anak laki-laki akan hebat kalau dia disertai ibu yang hebat. Seorang suami akan jadi hebat kalau dia dibersamai oleh istri yang hebat. Maka jadilah perempuan yang baik. Siapapun duhai perempuan, semoga Allah jaga dalam kebaikan. Mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa sejenak kepada Allah agar kita dibimbing untuk menjadi pribadi yang makin baik dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, panjangkan umur kami. Sehat afiatkan tubuh kami. Lembutkan hati kami. Tenangkan perasaan kami. Bimbing hidup kami ya Allah, agar menjadi pribadi yang makin baik dari hari ke hari yang kami jalani. Ya Allah, jaga perempuan dalam hidup kami. Jaga ibu kami ya Allah. Muliakan ibu kami ya Allah. Jaga istri kami ya Allah. Muliakan istri kami ya Allah. Jaga anak perempuan kami ya Allah. Jaga saudari perempuan kami ya Allah.
Jaga sahabat perempuan kami ya Allah. Jadikan mereka semua adalah perempuan yang soleha, perempuan yang bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin. Semoga Allah ijabah Amin. doa-doa baik ini. Ahilman, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Gapai Kemuliaan hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Saya Meladia Rahma undur diri, begitu juga Ahilman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.